syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah banyak nikmat yang kita terima dari Allah, baik selama kita bulan Ramadan ini maupun pada bulan-bulan sebelumnya. Nikmat-nikmat itu menjadi tampak dan terasa bernilai kalau kita bandingkan dengan ketika kita tidak dapat nikmat itu. Sehingga agar bisa menjadi orang yang bersyukur, kita itu sebaiknya sering menelusuri nikmat yang kita terima, kemudian membandingkan dengan orang yang tidak mendapat nikmat. Misalnya kita tadi malam sahur, ada nggak kira-kira pada saat kita sahur orang yang tidak sahur karena tidak ada yang dimakan? Ada, entah di mana. Atau pas kita tadi bangun, ada nggak orang yang tiba-tiba nggak bisa bangun karena vertigo atau karena stroke? Ada. Gitu loh. Jadi sebenarnya simpel Matri. Ketika kita ingin menikmati hidup itu simpel. Menikmati hidup tidak harus dengan menambah apa yang kita belum punya, tapi menikmati hidup itu adalah membandingkan apa yang kita punya dengan orang yang tidak punya. Di situ. Jadi bagaimana bisa menikmati hidup, menjadi orang bersyukur itu tidak harus dengan menambah apa yang kita belum punya, tapi dengan cara apa? Membandingkan apa yang sudah kita punya dengan orang lain yang tidak punya. Sampai coba kalau sekarang jalan-jalan ke rumah sakit Sanglah. Coba jalan-jalan ke rumah sakit Sanglah. Terus berkunjung aja ke rumah orang-orang. Ke rumah maksudnya, ke kamar-kamar itu. Ada nggak yang bahagia di situ? Alah. Lah ada. Jangankan yang kamar sal yang satu ruang 6 orang. Oh yang VIP aja coba tanyain. Jangankan yang sakit, yang nunggu itu loh nggak bahagia. Nah gimana disuruh mau bahagia? Wong pertama jelas dia mikir sakitnya keluarganya. Yang kedua Mas Heru, dia juga mikir kalau dia tidak punya persoalan biaya, dia mikir juga ninggalin kerjaan, dia mikir macam-macam loh. Apalagi yang sakit. Yang sakit ya tambah nemen dia mikir. Ya kalau sakitnya cuma sakit ringan, lah sakitnya kalau sakit berat, ismek ngerintih ya Pak. Iya. Gak peduli dia artis atau siapapun. Cuman pernah dengar artis Hollywood namanya Jim Hackman. Nah, itu artis terkenal banget. Barusan mati Pak Yed, ditemukan mati bersama istri dan anjingnya di rumahnya. Ya karena sakit tentu. Nah, jadi memang nikmat bersyukur, kita bisa bersyukur itu luar biasa. Jadi hari ini saya ingin bawa dua hal ya untuk kita jadikan fondasi kita di dalam menjalani hidup yang nikmat. Pertama adalah syukur tadi, nanti yang kedua adalah sabar. Jadi 2S itu memang gimana ya, nanti saling berkait. Di samping dua hal itu kunci dalam kita menjalani hidup. Pertama syukur ini. Sampean ya, ini ya seringlah tamasya ke rumah sakit. Sebenarnya kalau sampean mau healing,
sekeluarga. Healing itu kalau ke tempat rekreasi itu keliru sebenarnya. Wong healing itu untuk menyembuhkan apa? Sakit jiwa. Nah, sampean kok malah nambahi sakit dengan lihat. Nah, sama kalau ke mall itu, sama ke mall itu healing atau nambahin penyakit? Ayo, karena mau sampean ke mall juga nggak bisa beli. Lah iya toh, coba sampean ke mall, berani sampean mampir ke toko-toko di situ. Kalau nggak uang sampean yang sekian digit aja Pak Id, sama coba ke mall. Mall mana di sini? Mall mana? Forty, Living World. Pak Id udah pernah? Ke Living World. Pak Subur nanti tolong diajak Pak Id. Nggak tahu? Nggak tahu itu ada atau nggak tahu pernah ke sana? Jangan nggak tahu itu ada. Coba nanti ke Living World. Di Living World itu, ya, Bandit. Kalau sampean ke sana atau enggak ke Living World atau ke Beach Walk, tahu namanya Beach Walk? Yang ada tokonya Victoria Beckham barang itu loh. Itu sama kalau masuk ke toko itu, bandrol yang ada di situ rata-rata berapa? Topi 1,5 juta. Topi biasa itu, sapu tangan 2 juta. Nah, coba sampean lihat kalau gitu, sampean ke situ makin sakit hati atau enggak? Hiburan, ya makin sakit, sama enggak bisa beli, hidupnya cuma ngiler. Begitu pulang kan cuma ya Allah Danio, ya Allah andaikan, kan gitu. Nah itu kira-kira makin sembuh atau makin sakit jiwamu? Lah iya. Jadi salah pilih kalau mau healing. Maka untuk meningkatkan syukur, kenapa? Ini loh Pak Mubin semuanya, ada Pak Subur. Sakit yang paling susah di hati kita itu ya sakit rakus itu. Nah itu kenapa makanya ketika setan itu diusir dari surga, ketika setan diusir dari surga, ya di dalam surat Al-A'raf gitu, dia bilang begini, wahai setan, kenapa? Ma mana'aka alla ta'budu? Kenapa sih kamu kok Allah ta'budu gak mau sujud? Apa yang menghalangi kamu gak mau sujud? Setan kan ngomong gini, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Atau dibalik, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan Adam dari tanah, sedang kau menciptakan aku dari api. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Dia bilang gitu. Sama Allah, lo. Enggak pantas kamu tatakabbaru fiha. Kamu enggak pantas sombong di dalam surga itu. Sudah, fabid ilhab, pergi kamu dari surga. Loh, begitu diusir dari surga, sumpah pertamanya setan itu gini, ya sudah ya Allah, la ughwiyannahum, karena engkau telah mengusir aku dari surga, dan ini gara-gara iki petik siji iki Adam ambek bojone iki. Ya wis gini ya Allah, beri aku waktu, jangan kau cabut nyawaku sampai hari kiamat. Gitu kan? Beri aku waktu. Lah, ya wes tak kasih waktu kata Allah. Kamu mau ngapain? Dia bilang gini, saya akan menggoda manusia, menasihati manusia, datang dari depan, belakang, kanan dan kiri. Saya akan pastikan semua manusia jadi tamak, semua manusia jadi lupa bersyukur, dan sedikit yang bersyukur. Jadi Pak Ismati, target setan pertama kali ketika diusir dari surga itu supaya manusia tidak bersyukur. Jadi penyakit utama yang manusia sekarang paling parah itu adalah tidak bisa bersyukur. Nah, sekarang ayo ngobrol santai.
Kira-kira manusia tidak bisa bersyukur itu dipicu oleh apa kira-kira? Ayo kita ngobrol. Dipicu oleh apa? Kok manusia nggak bisa bersyukur itu karena kenapa? Rasa kurang. Ayo baru, masuk sini baru. Rasa kurang. Ya itu dari dalam hati merasa kurang. Kalau dari luar hati apa? Apa yang membuat manusia ini sulit banget bersyukur? Monggo Bu Abil, baru masuk monggo. Apa? Faktor yang membuat orang ini wangel mau bersyukur itu angel itu karena apa? Kalau faktor dari dalam diri ya itu tadi merasa kurang. Terus, tapi kalau dari luar faktor yang mempengaruhi manusia untuk sulit bersyukur apa? Apa? Iklan. Oke, apa lagi? Tetangga. Uripo nang alas. Ya nggak apa-apa, tetangga, iklan, apa lagi? Apa Pak? Materi. Ya, materinya siapa? Artis. Apa lagi? Siapa lagi? Apa lagi? Nah, memang benar Pak Abil. Yang sulit atau malah menghalangi kita bersyukur lambene konco. Wis iya wis. Jane wis qanaah banget. Dinasihati itu sama suaminya. Dik, ayo hidup sederhana aja ya. Ayo ya seperti ini aja lah. Loh, perempuan itu sebenarnya sudah iyalah aku tak hidup sederhana aja mas. Begitu ketemu konco, nah jilbabnya Bu Heru udah ada logonya. Konco nih ada logonya. Logonya apa? Logo jilbab sing larang-larang kok biasanya? Zoya. Zoya? Zoya itu bukan minuman kan? Oh. Zoya. Apa lagi? Ya udah, pulang ya mas. Apa? Wes mulai. Jadi awalnya Nabi Adam itu nggak pengen makan buah khuldi. Digoda setan pun nggak mempan. Tapi begitu nggak mempan, setan nyoba membujuk, menasehati, merayu Hawa kegoda. Hawa itu loh buah khuldi mereknya Zuhri. Itu akhirnya ya Hawa ngerayu Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dirayu setan nggak mempan, dirayu Hawa mempan. Itulah. Jadi itu. Tapi mungkin nggak, misalnya gini Pak. Tadi kan sama bilang Pak Andi bilang iklan. Tadi bilang tetangga. Mungkin nggak selain iklan dan tetangga, satu di antara yang bisa membuat kita kurang bersyukur itu anak, suami, dan istri. Keluarga terdekat kita. Ya itu loh Pak. Itu, jadi pertama tadi saya sarankan kalau mau healing, ya healing itu kan menyembuhkan itu. Healingnya ya nggak ke ya sesekali tidak apa-apa lah ke rumah sakit, kadang ngajak apa kemana? Ke mall sesekali, lihat-lihat, gitu senang-senang, tidak apa-apa. Ke pantai, monggo, makan silakan. Tapi healing yang paling tepat supaya sampean sembuh dari penyakit al-wamah, penyakit hubudun ya pergi kepada orang yang membutuhkan, jenguk orang sakit, pergi ke panti werda yang orang-orang lansia tidak punya keluarga itu, begitu. Mungkin Mas El, itu yang akan menemukan. Saya pernah cerita sama sampean.
keluarga besar kami, keluarga besar Bapak Guru Mubar, itu kita buar anak-anak, cucu-cucu semua, mantu-mantu diajak ke di Surabaya itu ada rumah sakit besar ya, rumah sakit penyandang cacat, jadi disable. Wih, begitu ke sana itu ternyata ya Allah, tidak bisa kita tidak bersyukur itu. Ya kenapa? Lawang mulai dari yang nggak punya tangan sehingga makan harus pakai kaki, mulai dari yang dia nggak bisa gerak kecuali cuma sini aja itu, mulai dari yang keterbelakangan mental apa ya Allah. Jadi ke situ benar-benar gitu. Ditambah dengan ada yang dampingi untuk mengingatkan, loh itu loh, kamu masih kurang, ada pengen jam tangan ini, jam tangan itu. Lah itu tidak punya tangan, jamnya mau ditaruh di mana? Ya itu. Sama kan kadang pengen jam tangan ini, itu nggak punya tangan. Ada juga yang kepengin sendal ini, sendal itu, iya kan? Lah itu lo nggak punya kaki. Gitu. Iya Pak Ed. Sampai misalnya mau ganti keramik rumah sampean dengan granit, datang ke rumahnya Mbak Yayu Surabaya itu. Mbak Yayu Surabaya, udah mana sampean? Bagian pernah ya? Bukan Mbak Yayu yang di rusun, yang di pinggir rel, rumah orang tuanya. Nah ini nanti sesekali ayo ke sana. Jadi di Surabaya itu Bun, itu ada rumah, bukan perumahan, perumahan gimana sih? Jadi ini rel ya, rel kereta api gitu. Lalu ini dinding toko-tokonya Hina yang belakang itu, rumah itu ngemper paling 1 meter itu lebarnya itu, memanjang ya, dari kardus-kardus, dari plastik, dari triplek-triplek bekas gitu. Dan itu turun menurun, tinggal di situ itu. Jadi kalau di dalam gitu kan tidur di rumah nggak muat, sehingga kalau tidur ya nanti di luar. Nah tidur di luar ini kalau pas dari jauh gitu udah dengar ada suara kereta api, ya mundur, masuk berdiri gini, nanti tidur gitu lagi gitu. Nah kalau sampean kemudian ketika mau ganti granit atau keramik rumah sampean, lalu lihat kayak gitu, ya kayak gitu tadi, sampean yang sibuk kepengen ganti jam tangan sampean, lihat yang nggak punya tangan. Iya, kita pun begitu, kita dikasih takjil ini, takjil itu, kepengen ini, kepengen itu, ya Allah. Itu banyak mereka yang bahkan tak di pelosok desa atau di perkotaan yang kumuh itu tidak mampu beli takjil, makan saja loh tidak mampu juga. Sementara kita memilih menu, ya Marita. Jadi tolong saya jangan lagi dikasih menu yang aneh-aneh dari malam dimurkai Allah ini, karena terlalu banyak makanan di meja saya. Iya, istighfar saya gitu, kadang terlalu banyak makanan. Ya Allah, padahal ya dibeli orang semua itu seringkali makanan, ada orang ngasih gini, ngasih gitu. Saya kadang ya demi menghormati yang ngasih, saya icipi, kemudian saya langsung berikan kepada anak-anak ini. Karena itu tadi khawatir kita tergolong orang yang kurang bersyukur. Maju sini, maju sini, kan terlihat, maju semuanya. Masuk sini Mas Habib, Mas Habib, biar Mas An punya tempat Mas Habib. Nah, alhamdulillah, masuk. Mas Budi, sini Mas Budi. Alhamdulillah, semangat kalau dulu Mas Budi ini. Mas Budi. Sama dekat sama Banyuwangi loh. Jadi itu benar itu. Yang nggak punya tangan, yang nggak punya kaki, banyak orang. Nanti kapan-kapan lah, nanti pas mudik besok, jangan coba sempatkan ke yayasan YPAC,
Yayasan Panti Anak Cacat kalau nggak salah, YPAC Surabaya, ada 2 itu di sana itu. Ajak semua Pak Ismadi, anak-anak itu semua itu. Waktu itu, iya pokoknya semua lah anak-anak kita itu diajak. Mau kita nyewa bis kalau nggak salah, nyewa 2 treknya tentara waktu itu ke sana untuk sekedar ngedownkan ambisi-ambisi yang ya kayak gitu. Sampai kalau nggak usah jauh-jauh dari sekarang aja di sini, saya sering sekali ngomong sama Mbak Ziza agar melihat kondisi Mbak Amel, ya kan? Misalnya Mbak Ziza pengen gini, pengen gitu itu, Mbak Ziza coba kau lihat Amel. Amel itu kan dia tidak punya siapa-siapa. Sering kan kalau yang pas waktu liburan gitu, yang lain pada pulang, dijemput bapak ibunya, Amel nggak pulang. Siapa yang jemput? Iya Pak Budi. Jadi saya ajak Pak Ziza, coba kau lihat itu. Nggak usah jauh-jauh. Itu kenikmatan untuk dipanggil, nah sini nak, atau kenikmatan dia manggil mak, nggak punya dia. Kenikmatan itu aja lo nggak punya. Atau kenikmatan dia dipeluk bapaknya sambil dilus-lus, nggak punya dia. Kan? Ya Mas David. Jadi sampean misalnya punya bapak ibu lengkap yang sayang sama sampean, itu kenikmatan luar biasa. Amel nggak punya. Umur berapa sih kamu? 16. Terus misalnya almarhumah Komang Wahyu itu. Komang itu dia itu kenapa begitu membekas terima kasihnya kepada SMA? Dia itu menganggap bahwa saya merasakan nikmatnya sekolah ya ketika di TK Raden Muhtari. Karena setelah itu kemudian melanjutkan ke SD, itu kelas 1 sudah tidak kuat. Karena setiap kali ditanya apa gitu langsung wajahnya itu biru karena jantungnya tidak kuat. Nah kenikmatan sekolah itu putra, ya Allah, itu nikmat nak. Karena tidak semua orang bisa merasakan sekolah, Zidan. Nah kita bantuan sekolah gak gitu. Nah Zidan, gitu loh Zidan. Sekolah itu nikmat Gus. Ya Gus. Gus Zidan, mosok Gus kopiai menceng loh. Nah itu. Kalau Rian misalnya gitu nggak mau sekolah itu pantas. Nah kamu juga benar. Jadi dia itu bersaksi rasanya enak sekolah itu ya di sini. Waktu di TK kan, kalau di TK guru-gurunya kan memang lemah lembut semua ya kan. Sehingga nggak pernah dibentak, nggak pernah ditanya yang berat-berat, mampu. Tapi begitu dia mulai masuk SD dan mampu. Lo ternyata kalau kita bandingkan syukur itu gitu, Mas Denny. Iya. Karena kalau kayak gini ya, saya lihat ini kan tingkatan masing-masing ya. Bagi Amel, nikmat dipanggil nak sini itu mewah sekali. Bagi Amel, dipeluk oleh bapaknya lalu dilus-lus, kamu sehat kan nak? Itu mewah sekali, ya kan? Tapi mungkin bagi sampean yang tiap hari dapat itu tidak mewah belas, apa itu? Gitu. Nah ya kan? Sebaliknya, bagi Mas Wahyu Tabanan, ya kan? Bisa gendong anak dan mengatakan, nah, pinter mewah, dia tidak punya anak kok. Tapi sampean, oh tak pikes ya. Sama punya anak boro-boro bersyukur. Nah itu loh, itu Mas Anum. Iya, jadi melihat sudut pandang gitu. Jadi sekali lagi, untuk mengalahkan janjinya setan yang mengatakan akan membuat manusia mayoritas tidak bersyukur, caranya begitu. Sekarang Mbak Sarofa sakit nih.
Tadi malam sempat berkalimat ya. Karena alhamdulillah udah pulang meskipun sakit. Loh, coba sekarang Pak Yid, istri sampean seger-meger sehat. Pernah nggak mensyukuri? Wah alhamdulillah bojoku sehat, mening-mening. Dibanding dengan Pak Yanto yang sekarang mungkin sedih. Kenapa? Karena Mbak Saroba sakit. Gitu loh. Iya Mas Roni. Nanti Mas Roni. Apalagi anaknya juara. Oh. Berkah dari wiritan madep mantep madep mulon. Iya Pak ya. Tapi kalau belum punya rumah Gus, akeh wong gak duwe omah. Ya kan? Santai aja Mas Heru ya. Gak duwe omah ya sehat aja. Ngontrak selamanya ya. Enggak apa-apa, emang kenapa? Mas Hilo juga belum punya rumah. Pak Yanto juga belum punya rumah. Pak Super punya kan? Dua rumah apa? Enggak punya? Kok kayak santai kan? Jadi itu, makanya Nabi Muhammad SAW melihatnya undur ilaman huwa asfala minkum. Kamu kalau mau menikmati hidup ya caranya begitu. Gitu loh. Ya Obi. Obi. Itu caranya bersyukur itu. Lo bener Bi. Loh, sekarang sangu berapa? Kalau pas berangkat sekolah sangu berapa Bi? 10.000 kalau pagi, kalau sore 10.000 aja sehari. Sorenya 5.000. Berarti sehari berapa? 15.000. Ini adiknya siapa ini? Apa? Defta berapa? 15.000 sama? 15.000. Berarti kalau 5 anaknya Mas Aan ini berapa? 15.000 kali 15.000 berapa? Hah? 75. Di tingkat Obi dan Defta, Mas Aan sama Mbak Eli harus selalu mengatakan sama dia, itu belum tentu si siapa? Ini yang selalu punya duit atau yang nggak punya duit siapa? Yang punya duit ini. Dapat Davi punya duit? Punya duit? Maka harus dipastikan, hei Obi, anakku, itu lo lihat Dapat Davi, itu lo lihat Amel. Nggak punya untuk jajan. Lalu sementara di Mas Aan maupun Mas Denny yang bisa ngasih anak berpikir bahwa ada orang tua di sana di luar sana yang tidak bisa ngasih anaknya jajan. Ada. Gitu loh baratnya. Sampean misalnya bisa punya anak sampai sepanjang itu. Ada yang anaknya nggak bisa panjang. Loh, nggak percaya? Ada kan? Ada yang kemudian boncet. Loh, ada. Tuh. Nah, sampai melihatnya itu kan seolah-olah dia bisa panjang itu kalau kayak biasa itu. Loh, coba bayangkan sampai punya anak lalu kecentek. Oh, iya mana? Ya kamu. Saya punya anak yang sampai hari ini dia sudah umur 22 tahun tidak bisa bicara lancar. Loh, sama kan kayak melihat hidup saya sempurna. Udah punya ujian masing-masing. Iya loh. Sampean yang punya anak dan bisa ngomong, kadang pernah bersyukur nggak? Alhamdulillah anak saya bisa ngomong. Tambah coro wewet ya anak. Ya. Itu makanya manusia yang kadang kemudian sampai merubah hidungnya biar ditambah mancung, dagunya dikasih 2 meter lagi. Ini karena kurang bersyukur. Gitu kok orang nih mengeluh karena nasi kotak disuruh bersyukur dia sendiri. Itu bisa. Sekarang coba kita teliti. Mas Wahyu, mana Wahyu? Coba Wahyu, kamu kira-kira Wahyu, apa yang bisa membuat kamu bersyukur jika kamu bandingkan dengan siapa? Coba. Kamu punya apa yang tidak dimiliki oleh temanmu? Apa? Kenikmatan apa yang kamu dapat tapi kamu orang lain tidak punya? Apa? Apa?
Kamu kesayangan ayahmu. Apa sih? Kasih sayang dari kamu punya. Loh. Kamu tidak disayangi ayahmu. Aduh. Terus kamu punya apa yang dibanding Fadil? Yang kamu bisa bersyukur karena Fadil nggak punya. Ayo Pak. Fadil anaknya Mas Denny. Ini kan punya ayah, punya ibu, punya rumah. Tapi kamu bisa nggak masih bersyukur karena kamu punya kenikmatan yang kamu dapat dari Allah yang Fadil nggak punya. Nah, supaya itu apa? Sulit nyari dia. Nah, ini Mbak Dri. Sekarang gini, setelah sampean mampu bersyukur, yang kedua adalah monggo masuk, silakan. Masuk sini aja, Pak. Silakan. Ayo sini. Monggo. Jadi bab kita lagi bab syukur ini, Pak. Bab syukur. Setelah sampean membandingkan, lalu kemudian mampu bersyukur, lalu gimana caranya? Tadi kan faktor yang membuat tidak bersyukur tadi apa? Tetangga, iklan, teman, atau bahkan keluarga sendiri. Tetangga itu biasanya kita nggak bisa bersyukur karena kita ngapain? Merasa kalah. Terus apa lagi? Iri. Nah, caranya sekarang Mbak, supaya nggak iri, ayo belajar. Ini nanti kita praktek aja. Ayo belajar melihat sesuatu yang tidak dimiliki orang lain yang kita punya, meskipun dia mungkin lebih kaya atau lebih cantik. Misalnya begini, Baratna, siapa yang menurut sama lebih cantik dari sampean? Siapa? Banyak, isi tunjuk satu aja wes. Oke, ojo, liane. Mesti Burida wes. Sama lihat Burida. Kira-kira kenikmatan apa yang sampean punya dari Allah yang tidak dimiliki mereka? Apa? Loh, kenikmatan itu tidak harus berupa jasad, tidak harus berupa benda. Apa? Coba cari. Saya ingin Mbak Tri, zaman punya suami yang punya kerjaan, punya apa segala macam. Sekarang coba bandingkan dengan Bu Abil. Apa yang sampean miliki yang tidak dimiliki Bu Abil yang membuat sampean kemudian bisa bersyukur? Apa? Punya kepengen mudik, punya sanggup, Bu Abil kadang sulit. Oke, dapat satu. Sekarang saya tanya, Bu Gun atau Bu Andi, kalau sampean melihat Gigi Regina atau siapa? Bujune Raffi Ahmad dulu. Regina siapa? Nagita. Nagita. Wes, Bu Gun, sampean lebih kaya mana daripada Nagita? Sekarang temukan Bu Gun, meskipun dia lebih kaya, apa yang sampean punya yang Nagita tidak punya? Satu. Sekarang Bu Andi, Nagita kira-kira lebih cantik nggak daripada sampean? Lebih cantik. Bu Andi temukan, meskipun Nagita lebih cantik, temukan apa yang Bu Andi punya, yang Nagita kira-kira tidak punya. Waktu. Nah, dapat gitu loh. Itu tidak punya waktu itu. Ya bari diajak ngevlog sama suaminya, diajak acara ini, acara itu. Ketemu sama anaknya aja susah. Dapat. Alhamdulillah. Nggak jadi iri sama anak kita meskipun lebih cantik. Sekarang Bu Gun tadi, meskipun dia punya harta yang banyak, sama cuma punya bengkel yang kayak gitu, apa yang kira-kira sampean tidak jadi iri karena sampean punya sesuatu yang tidak dimiliki Nagita? Apa? Kebebasan. Seperti apa misalnya Bu? Nah, iya. Nagita kemana-mana harus dikawal. Bu Gun siapa yang kawal? Loh, loh, ini poin yang bagus yang diangkat Bu Gun. Sekarang saya mau tanya nih sama anak-anak muda yang gak jelas ini.
Kamu misalnya sekarang punya foto-fotonya Sun Gokong dan sebagainya itu. Iya kan? Ini anak muda juga ini. Kamu punya foto-foto si Korea yang cuilan seng apa segala macam. Sekarang apa ya? Dia itu hidupnya kemana-mana kata Bugun tadi. Nggak bebas blas. Kemanapun harus bawa pengawal, kemanapun dipotret orang, kemanapun diganggu. Yang minta tanda tangan lah, yang minta foto bersama lah, nggak bisa. Nongkrong saya nggak bisa, keluar nggak bisa. Coba sekarang nih, kamu ketik di Google situ, Justin Bieber. Nanti gambar yang keluar lah kayak gelandangan sekarang. Loh iya, karena stres beratnya dia. Karena nggak bisa lepas seperti yang dia Gugun bilang tadi. Nggak bebas, belas nggak bebas. Padahal kamu kepengen kayak gitu. Padahal dengan kayak jadi Bugun tadi, mau kemana pun nggak ada yang ganggu. Siapa yang mau minta foto? Ya kan? Loh padahal orang kepengen dikagumi, padahal dengan tidak dikagumi enak sampean, bebas. Tahu nggak kayak Ronaldo yang kamu kagumi pesepak bola itu? Kepengen jalan-jalan sendiri saja loh. Dia harus pakai wig, pakai rambut yang palsu, terus pakai kumis, terus pakai kacamata biar nggak dikenali. Padahal kamu pengen oh iya, gitu loh. Itu artis-artis Korea itu banyak yang bunuh diri karena begitu. Dia tidak mendapat kebebasannya. Jadi good point tadi yang sampaikan. Bu Andi bilang bahwa saya bisa mendapatkan waktu yang itu mahal sekali. Gugun bilang saya bisa mendapatkan kebebasan. Nah kalau kita melihat dari sudut pandang itu, ya Allah. Wes. Sekarang coba Pak Yid. Pak Yid. Sekarang tentang kekuasaan. Pak Yid, ono sing dadi presiden saiki Pak Yid. Aku ora ngomong presiden Indonesia. Presiden Ukraina ya. Sampean gak presiden opo-opo blas Pak Yid. Ketua cabangnya yang menang-menang. Sampean mek ketua cabang Pak Yid. Wis ngemen njaluk diganti gak ono sing gelem ganti. Dibanding karo presiden Ukraina Pak Yid. Kira-kira apa yang sampean punya yang tidak dimiliki presiden Ukraina atau presiden Donald Trump? Apa Pak Yid? Kok angel Pak Yid? Ya sama tuh. Apa? Kebebasan waktu. Saya waktu jauh lebih banyak dibandingkan presiden yang harus ngatur begitu banyak. Orang saya ngatur 12 orang aja pusing. Mulai. Pak Heru itu mbok ya jadi tempat curhat yang baik gitu loh. Jadi itu sampean harus syukur. Tapi kenapa Pak? Itu makanya kalau sampean ya bisa mendapatkan poin itu selalu dalam hidup itu, selalu bisa mendapat poin itu, sampean bisa bersyukur, sampean tidak akan dijangkiti iri, tidak akan. Misalnya, sampean punya anak 4 atau anak 2, lalu dia laki semua, pengen banget anak perempuan, kan gitu. Iri sama orang yang punya anak perempuan. Atau sebaliknya, yang punya anak perempuan ada kan dulu yang punya anak perempuan terus pengen banget punya anak. Bandingkan dengan punya anak laki 1, nakal setengah mati. Kan gitu. Alah, tanya bapaknya yang punya anak nakal, muakal itu. Kira-kira dia nyesel nggak dilahirkan itu? Ada. Jadi saya tidak melihat kepada, tapi bisa melihat perbandingan itu. Jadi Mas Andi misalnya sama dikasih 2 anak laki-laki semua, wes gak usah kepengen anak perempuan. Nanti toh dia juga punya. Iya, wes gak usah, apalagi ganteng-ganteng ya. Ya. Itu. Nah, Mas Aan yang sudah punya lengkap ya laki ya perempuan, wes kira berfokus pada ya apa jadi menjadi soleh dan gitu Pak ya. Jadi nanti akhirnya kita menikmati hidup itu benar-benar ya Allah. Itu yang nanti dipanggil Allah
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu karena mampu apa? Selalu gitu. Paham ya? Jadi untuk mengatasi rasa iri dengan cara apa? Mencoba mencari apa yang kita miliki yang tidak mereka yang kita iri itu miliki. Tetangga, teman, siapapun yang ganti keramik misalnya dengan granit, sama tidak usah iri, tidak usah. Sama cari kenikmatan yang sampean punya dia tidak punya, bukan tentang granitnya, gitu loh. Jadi jangan fokus apa yang dia sudah miliki lah, supaya enak. Ya kayak gitu. Misalnya presiden yang di Pak Yed tadi, dia punya segalanya kan, uang, kuasa, aset, terus macam-macam guys, akses. Lah Pak Yed merasa nggak iri itu kan agak gila, tapi gila yang baik. Kenapa? Karena bisa melihat sudut orang, nggak enak kamu, nggak enak. Belum lagi nanti di akhirat dia akan ditanya dengan sekian ratus juta nasib kesejahteraan orang yang dipimpin. Gitu. Kalau Pak Yed misalnya ketua cabang, dia paling mimpin 12 kakak ini aja, ditanyain sama nanti Pak Yed, 12 kakak ini persoalannya apa aja, punya beras atau enggak, ditanya sama. Tapi kalau sama coba mimpin, jadi jangankan kok presiden, jadi perbekel aja loh. Yes, itu tentang Oke. Sekarang yang kedua Pak, tentang sabar. Saya tadi bawa dua ya, SS. Pertama syukur, kedua sabar. Sekarang sabar. Saya ulang lagi apa yang kemarin sudah saya sampaikan ya, tentang kisah Komang. Kisah ini Wahyu. Komang Wahyu. Ini Komang Wahyu Cahyanto. Oh. Tentang kisah Komang. Farida yang kemarin sering nyaris tidak sabar, gitu kan? Karena di WA tiap ini, setiap kali mau ke rumah sakit, sering nyaris tidak sabar. Yang saya selalu wis talaburi, dan itu memang hampir 10 tahun. Tapi sekarang ketika ujian dari Allah melalui itu tidak ada karena dia sudah almarhum, sampai punya wadah mana lagi selain dia? Belum punya. Kemarin masih ada wadah untuk mengirimkan sangu sampean, sekarang nggak ada. Disuruh bertahan mulai dari 2015 sampai 2025 misalnya. Itu kadang orang merasa wis kudu gak sabar, padahal sabar itu hanya sedekat itu. Sampean masih ingat satu di antara quote saya, bahwa antara kejayaan dan kehancuran itu kadang hanya setipis sabar sedetik. Kenapa? Ada orang yang dia sepanjang hidupnya itu ibadah, tapi di akhir-akhir hidupnya dia tidak sabar untuk menahan nafsu, lalu naudzubillah min dzalik melakukan maksiat, mati dalam keadaan suruh khotimah. Padahal kan arane hanya sedikit kesabaran itu tadi. Sama. Makanya Pak Haji, kita diminta sabar oleh Allah itu sebentar sebenarnya. Saya dikasih, ada datang kucing, mukanya itu borok kok, mulai mata apa ya kan, borok kok, memang menjijikkan lah. Saya jangankan kok nyentuh, mandang aja apa istilah Jawa gila, ya gigu gitu loh. Nah selalu ke rumah, tapi saya selalu jangan diusir, selalu kasih makan, bahkan obatkan berkali-kali. Saya yakin itu hanya ujian Allah. Kamu kan maunya kucing itu kayak Moza semua, yang gendut, yang bulunya bagus, yang kalau BAB di luar, nggak pernah kencing di rumah. Maunya kan kamu gitu. Enggak dikasih yang borok kemudian BAB di dalam. Sama Allah itu. Coba kalau kamu memang benar sayang makhluk, itu sayangi juga. Itu makhlukku juga. Penyakit juga aku yang bikin, kan gitu itu. Kita maunya nggak sabar tuh. Ini sampai kapan? Diobatkan nggak sembuh-sembuh.
Tapi ternyata setelah diobatkan setelah apa, nggak sampai 2 pekan meninggal dia. Nah berarti kan itu hanya diberikan Allah, kita diuji kesabaran 2 minggu hanya 2 minggu. Terus dikasih lagi selain yang borok mana itu yang buta ya, buta, anak kecil itu yang kecil dimajak lagi buta, nggak bisa apa-apa. Ya gitu ya, nabrak sana nabrak sini. Kita kan maunya lahir ya bagus, lucu kan gitu, nggak kencing di mana-mana, enak. Ya memang kita maunya kan gitu, tapi sama Allah dikasih itu juga gitu, nggak sampai seminggu. Ya kita nggak tahu apakah dia nanti sampai seminggu atau 1 tahun, tapi itu tadi. Nah ujian kesabaran kita diantaranya misalnya kita sok puasa nih, puasa baru dapat berapa hari ini? 2 hari ini, masih berapa hari? Loh, saya kan tanya, masih berapa hari Pak Heru? 1 bulan. Sampai. Rata-rata puasanya Rasulullah itu hanya 29 hari. Jarang Rasulullah sampai 30 hari jarang. Karena memang sistem Qamariyah atau bulan Hijriah itu rata-rata hanya 29 hari. Berarti masih 27 hari. Masih lama? Masih lama? Sampian lama atau tidak itu tergantung cara menjalaninya. Gini, nah ini kasih tips juga Pak Dulu. Sampean kalau sekarang hari ini belum punya uang untuk mudik, ya, lalu sampean target mudiknya itu 1 hari atau 1 minggu sebelum Lebaran, berarti sampean cuma punya uang berapa? Punya waktu berapa? Sekitar 20 hari. Maka caranya biar sampean tidak merasa panjang, targetlah sampean itu mudik itu ya 15 hari sebelum Ramadan. Padahal sampean sekarang nggak punya uang. Kira-kira hari-hari selama 15 hari ke depan sampean ngapain? Jungkir balik kerja loh. Lah jungkir balik kerja misalnya jualan es. Duh kok sudah sore? Padahal uang gak segini. Besok loh kok sudah 2 hari? Kok sudah 3 hari? Sampean mesti gitu. Nggak akan merasa panjang karena sampean punya target. Target harus memenuhi sampean hidup. Nah, hidup di dunia ini, anggaplah sampean itu hidup hanya 63 tahun. Karena Nabi Muhammad hanya 63. Padahal hari rayanya sampean itu, kiamat sampean itu bisa jadi nanti malam atau besok. Sangu yang sampean pakai untuk mudik belum punya. Maka sampean menjalani sholat, puasa, ibadah, ngaji segala macam gak akan terasa membosankan atau lama. Kenapa? Karena sampean dikejar oleh deadline. Itu nanti yang akan menumbuhkan gak merasa lama. Iya, saya ini sekarang udah 50 tahun. Gak pernah saya terbayang, jangankan 50, 60, 70, 40 tahun aja saya dulu kalau ketika masih muda orang kok umur 40 orang kok bapak-bapak. Sekarang saya masuk pesawat kursi nomor berapa bapak? Kan berarti bapak. Karena mungkin dia sudah melihat saya ini sudah wajah bapak. Padahal hati saya masih merasa remaja. Sesingkat itu Mas Andi. Sekarang loh, sampean pas pertama kali awal ngaji si Hafid itu loh masih sesi sini, ya kan? Masih sesi apa ini? Sekarang sudah panjangnya gitu. Bentar lagi kumisan dia. Masih ingat nama aja Furqan ngaji pertama kali sini. Seberapa? Oh, ada foto nih. Seumbelen. Sekarang sepanjang itu. Sama. Dulu Rizky, Andi, segitu sekarang juga segitu panjang. Artinya sampai ini sebentar. Sabar itu sebentar. Pak Yed, sama lihat foto sama pertama kali di sini. Tak kelihatan masih muda gitu. Tidak banyak keriput gitu Pak Yed. Terutama sebelum jadi ketua cabang. Sekarang coba lihat.
Coba Mas An, sama lihat foto Saman pertama kali ini. Enggak gitu aja. Iya, dulu rambutnya kan kayak orang Madura. Sabar itu sebentar Pak Subur. Wong sabar subur. Kan ada istilah gitu kan? Iya. Dan itu harus kita apa ya? Kita yakini. Sebentar. Entah orang yang kita baiki itu akan meninggal atau yang kita yang meninggal. Atau kalau sampean punya tetangga juahat gitu ya. Itu kan kadang hati kepengin enggak sabar. Padahal kalau sampean sabar, entah sampean dulu yang meninggal atau bahkan dia yang meninggal. Atau kalaupun dia nggak meninggal, dia meninggal. Terus sampean alhamdulillah ya Allah gitu. Ojo berharap monggo minggat. Tapi itu tadi ada kok batas waktu. Allah tidak akan membiarkan sampean lalu tunda. Tapi memang begitu. Sampai di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 itu disebutkan saking kayak lama misalnya sabar itu sampai hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai saking beratnya sabar itu Rasul dan orang beriman itu ketika ditimpa masa umul baksa wa dharra wa zulzilu itu ngomong, kapan ya datangnya pertolongan Allah, mata nas Allah. Kapan datang pertolongan Allah? Lalu dia bilang, Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu gitu. Makanya kalau sampean cermat, saya akhir-akhir inilah setelah Al-Fatihah banyak membaca Al-Nasrah, di mana Pak inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik beratnya sabar Pak Subur ada insya Allah balasan Allah dalam hal ketenangan hati. Makanya saya selalu berulang kali kan, insya Allah saya mendoakan sampean juga doakan saya. Biar sabar ini sama-sama Mas Budi, sama-sama butuh apa? Support. Butuh apa Mas Budi? Ya, mendoakan apa? Kita pengen saya doakan apa? Sehat, apalagi? Sehat. Nah, kalau minta didoakan sehat, kira-kira kalau operasi jantung itu habis berapa? 1,2 M operasi jantung itu. Lalu kalau sampean tak doakan sehat terus jantungnya nggak operasi, kira-kira membayar 1,2 M mau? Betul aja. Jadi semahal itu. Awes, tidak didoakan sehat. Doakan apa lagi? Tuh, siapa tahu Mas Heru, kalau sampean mendoakan, ya Allah, berilah Gus Glory kesabaran Gusti. Terus karena doa sampean, saya jadi sabar gak untung. Atau sebaliknya, ya Allah, berikanlah kesehatan Pak Ismaji, ya Allah. Terus Pak Ismaji sehat. Loh enak kan jadinya kita ini. Gitu loh. Jadi bisa jadi ketulusan doa dulur konco kita itu yang dikabulkan oleh Allah. Gitu. Makanya ayo kita saling meminta, jangan malu untuk terutama minta didoakan sabar. Minta didoakan apa? Sabar. Forum kita ngaji ini adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menjadi orang yang eksepsional, orang yang dikecualikan Allah. Karena apa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang mau tarbiyah seperti ini saling mengingatkan dalam hak dan dalam sabar. Saya rasa itu obrolan kita.
Monggo kalau ada yang mau ingin disampaikan silakan. Kita sedang gini tuh pahalanya besar gitu, apalagi di waktu puasa kayak gini ya. Monggo silakan. Saya mau sampaikan. Ibu, terkait puasa juga boleh, terkait topik kita ini juga boleh. Monggo. Ada? Sama punya enggak anak yang masih kecil? Misalnya Mas, siapa ini? Latihan puasa enggak ya? Oke, siapa? Ozi latihan puasa. Sekarang Bu Andi. Ketika sama Ozi misalnya, Bu lapar, sama ngomongnya ke anak gimana? Sabar kan? Sabar. Nah sekarang sampean yang ngomong ke Gus Glory, Gus kepengen Alphard itu loh. Saya juga ngomong sabar. Sama. Jadi buat Gozi, es krim itu adalah kenikmatan terbesar. Kasih Alphard tidak mau dia. Nah, sama juga ngomong sabar. Sekarang sama minta saya, Gus Alphard sabar. Ya segitu aja. Sama perasaan. Gus ini ada villa harga 62M sabar. Karena apa? Buat Obi, villa 62M gak penting. Yang penting adalah robot transformer misalnya. Tapi kan sana juga ngomong sabar. Pasti ada buka puasanya dulu. Pasti. Jadi kita ini puasa Pak Id. Disuruh sabar, ya Gus Idan. Langsung. Idan. Jangan-jangan itu beduk poso yang buka. Idan jangan loh ya. Beduk poso itu hanya untuk siapa? Sahur, cuan, koral ini. Jangan kamu nanti. Tapi tetap saja akan ada beduk puasa. Dan beduk puasa kita kapan? Ketika Alphard sampean dituruti sama Allah. Ketika villa 62 miliar sama dituruti Allah. Beduknya kapan? Duk. Ketika datang malakul maut. Ketika datang siapa? Malaikat Israil datang ngetuk pintu sampean, Mas Yed sudah waktunya pulang. Sampean kalau selama ini menahan nafsu untuk menunggu janji Allah yang di sana, ada ketukan Israel begitu. Alhamdulillah, Mas Israel persis seperti siapa? Fatimah, putri Nabi. Fatimah itu ketika Rasulullah SAW wafat, itu dibisiki Nabi. Ketika dibisiki pertama ketawa, dibisiki kedua nangis dulu ya. Dibisiki pertama nangis kenapa? Karena beliau bilang bahwa aku sebentar lagi dipanggil Allah. Lalu dibisiki kedua ketawa, kenapa? Karena dibisiki bahwa sebentarlah kamulah orang yang pertama menyusulku. Jadi kan benar memang keluarga dari Rasulullah yang pertama nyusul Rasulullah adalah Fatimah Az-Zahra. Dan tahu nggak bagaimana meninggalnya Fatimah? Ketika dia sudah mulai sakit, suatu hari dia bisa mandi sendiri. Dia mandi keramas, pakai baju putih semuanya, lalu dia sholat, kemudian tidur. Dan dia bilang, jangan bangunkan aku. Ketika dia meninggal, dia benar-benar menyiapkan menyambut sang Israel itu dengan siap. Nah itu loh. Jadi ketika sudah dibilang sabar ya, sekarang gini, sampean ketika tadi Bandi bilang sih Kozi, sabar ya, begitu tik sudah mau jam 6 lebih 30 berapa? 47 ya? 47 menit, tik sudah 46 menit itu. Kira-kira gimana artinya Kozi? Wih, seneng tuh, ya toh? Seneng toh? Iya. Nah sampean juga gitu, kita mendekati 50, 60, seneng. Malah panjang umurnya. Sama ketika berdoa panjang umurnya sama dengan gini. Jangan buka puasa. Akhirnya diperpanjang. Ada yang gitu kira-kira puasa ya? Jadi itu tadi sekali lagi.
Yang kita pelajari adalah bagaimana men-setting hati kita supaya kita benar-benar bisa syukur dan bisa menjadi orang yang sabar. Semoga Allah merahmati kita ini kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa astaghfirullahaladzim. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innaka tudillu man amlayta wa tuzillu man ataita tabaraka rabbana wa ta'ala wa alhamdulillah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Rabbana naqina minal 'adzabil qabir. Allah Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin anta maulana fansurna 'alal munafiqin anta maulana fansurna 'alal musyrikin anta maulana fansurna 'alal murtadin anta maulana fansurna 'alal zalimin anta maulana fansurna 'alal mukadzibin anta maulana fansurna 'alal mutakabbirin anta maulana fansurna 'alal hasidin anta maulana fansurna 'alal fasiqin anta maulana fansurna 'alal muslimin anta maulana fansurna 'alal mujahidin rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi durun rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrana mudatan lisani qawlina Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tahlana babal rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qatil amtar wa bi yadil rahmil ahzar wa bi yadil ramil bihar bi baqa'illahi min ridha bi rahmatika ya arhamar rahimin hamna. Allahumma afriq 'alaina sabra wa sabbit imanana fansurna 'alal kafirin. Allahumma fa'adil samawati wal ardi wa ghaibi wa syahadati rabbaka wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syarri ta'awudzu billahi min juzil bala wal waba wa darki syaqwa wa su'il qada wa syamatati al-'ada. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wa ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa li akhi wa li azwaji wa dhurriyyatina wa ashabina wa qina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa la tuzigh qulubana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo snack iki. Enggak ada snack, Bang.